Wah, Nusa nggak kerasa ya kita udah ada di bulan Desember. Dan lebih tepatnya kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Menurut Lose, tahun ini tuh gimana sih? Secara pribadi, tahun ini sangat-sangat banyak tantangan gitu ya. Kalau selihat selain tantangan secara ekonomi, batin pun pasti itu mencengkam kita. Bahkan kita mungkin susah untuk beribadah, dan juga susah kita bergaul. Tahun ini sangat, bagi saya secara pribadi, tahun ini sangat berat ya. Saya pribadi secara berat, tapi saya percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan pasti punya sesuatu yang dikerjakan untuk kita. Menurut Cindy nih, tahun ini gimana sih? Kalau menurut aku pribadi, tahun ini tuh tahun yang luar biasa loh. Oh ya? Dan tahun ini tuh jauh terasa lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Cepat. Kenapa nih? Bisa cepat gimana maksudnya? Karena selain kita work from home, kita juga kan belajar dari rumah. Jadi yang pasti yang dilakukan buka laptop, bangun tidur buka laptop, terus tutup laptop, kita tidur lagi. Terasa lebih cepat daripada biasanya. Dan tahun ini tuh menurut aku pribadi, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa buat aku. Oke. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi pembahasan kita tentang penyertaan Tuhan, saya mengajak untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami ini hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita tiba saat ini yaitu di dalam satu acara yaitu refleksi Natal muda remaja. IKT Haleluya Lumajang ya. Dalam refleksi Natal ini saya pribadi sebagai pembina ingin menanyakan pada setiap kita, apakah arti Natal bagi setiap kita yang ada saat ini? Apa arti Natal bagimu saat ini? Apakah sekedar perayaan Natal semata? Perayaan yang sangat meriah-meriah. Ya, ada pohon Natal, ada tentang bagi-bagi kado, ada juga kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat meriah. Ya, apakah arti Natal yang sesungguhnya bagi saudara? Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kalau kita lihat kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya, kita melihat Natal itu sangat panjang, Natal itu sangat meriah. Kita datang ke mall gitu ya, suasana Natal terasa. Datang ke gereja awal-awal bulan, kita sudah melihat suasana Natal, dan kita sudah melakukan, mungkin kita ada jalan-jalan, kita kumpul keluarga. Ini yang paling menenangkan, kumpul bersama keluarga. Nah, teman-teman kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan Natal yang sebelumnya? Apakah nuansa Natal bagi setiap kita yang ada dimanapun berasa dalam diri kita? Teman-teman kasih dalam Tuhan, lalu jika perayaan Natal itu hanya sebatas perayaan Natal, hanya sebatas perayaan sangat meriah, yang sangat mengagumkan, lalu bagaimana dengan Natal yang saat ini yang kita lakukan? Mungkin kita akan melihat Natal saat ini kita berbeda. Bahkan gereja ada sebagian tidak merayakan Natal. Ada sebagian gereja yang melakukan hanya kebaktian biasa. Ada juga sebagian gereja yang merayakan Natal hanya per 25% jemaat. Itu pun hanya karena pemerintah yang meminta. Kok hanya sekedar perayaan semata Natal?
itu tidak berakhir. Perayaan Natal bagi kita, bagi sapi, bukanlah sekedar perayaan semata. Kalau kita melihat sejarah sebelumnya ke dalam berapa ribu tahun yang lalu, sejarah Natal memperlihatkan bagaimana manusia sangat membenci Tuhan. Bagaimana manusia jatuh di dalam keberdosaan. Ya, manusia mulai kehilangan akan penyertaan Tuhan pada saat itu. Dan kita melihat bahwa ada Kristus, ya, dia datang ke dunia. Inilah momen Natal yang sesungguhnya. Ketika Kristus datang ke dunia, ketika Kristus melakukan pekerjaannya di dalam dunia, itulah titik awal bagaimana kita menyambut dia. Natal saat ini bukan sekedar perayaan, tapi Natal yang sesungguhnya memperlihatkan kita akan bagaimana cinta kasih Allah pada dunia ini. Dan nantinya kita akan merefleksikan diri kita, bagaimana kita mencintai akan sesama kita, umat manusia, dan kita terus menolong. Dalam masa pandemi yang kayak gini, kita betul-betul dituntut saling mengasihi, memperhatikan sesama dalam momen Natal ini. Bila kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita hingga saat ini, kita bisa merefleksikan, mengasihi sesama manusia. Itulah berita Natal yang ingin saya sampaikan dalam momen ini. Di tahun ini Tuhan ingin kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan di tahun ini juga Tuhan lebih lagi menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ingin agar kita terus dekat dengannya, karena hanya Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita dan lebih tahu dari orang-orang di sekitar kita. Hanya Tuhan tempat kita mencari kasih sejati, tempat kita untuk bersandar, dan juga tempat kita untuk memulihkan segala sesuatu. Dan lagu ini mengajarkan kita bahwa kita itu sangat-sangat membutuhkan Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita pujikan, kami perlu Kau Tuhan.
terambil di dalam Matius 1 ayat 23. Tema yang sangat indah ini kita akan merenungkan, yaitu tema Dia Sang Immanuel. Tema Natal kita saat ini adalah Dia Sang Immanuel. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa pada setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman. Sertai kami, berikan kami hikmat untuk mendengar, dan sertai hamba-Mu juga yang akan memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, saya akan membacakan bagi setiap kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Teman-teman kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kabar setiap kita? Ternyata Tuhan senantiasa menyertai kita. Agar Tuhan juga menyertai dan membimbing setiap kita. Teman-teman kasih dalam Tuhan, refleksi Natal yang tadi sudah saya bacakan, yaitu cerita tentang Dia Sang Immanuel. Dia Sang Immanuel. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, di tengah kondisi saat ini, di tengah kondisi dunia yang sangat-sangat bergejolak, izinkan saya bertanya pada setiap kita, apakah Tuhan pada saat ini menyertai kita? Apakah Tuhan saat ini bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Apakah kita berpikir, apakah Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini? Teman-teman kasih dalam Tuhan, sangat menarik tema ini. Di sini dikatakan Immanuel. Immanuel adalah sesuatu nama yang sangat penting, sangat-sangat penting bagi Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, gitu ya, Immanuel yang artinya adalah God with us. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah bersama-sama dengan kita. Perhatikan kata bersama-sama, ya, bersama-sama. Ini kita akan melihat bagaimana suatu relasi yang sangat dekat, bukan sekedar menyertai, tapi Tuhan bersama-sama hadir di tengah-tengah kita. Itu suatu relasi yang sangat dekat kalau kita bicara dengan bersama-sama. Kalau kita melihat dalam kembali di dalam Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana kisah penyertaan Tuhan. Tuhan bersama-sama. Tuhan penyertaan Tuhan di padang gurun. Kita lihat di situ kita katakan Tuhan menyertai mereka dengan apa? Dengan yang awan, dengan yang api. Itu menunjukkan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Allah secara langsung bersama-sama. Ya, dalam teks itu Allah tidak bersama-sama, tapi di situ mengatakan Allah menyertai. Tapi yang mau lebih dalam, tema kita adalah Dia Sang Immanuel. Artinya Dia bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama ada di dalam tengah-tengah kita. Lalu jika kita perhatikan, kembali lagi dalam pertanyaan yang sebelumnya saya sampaikan. Apakah Allah saat ini bersama-sama dengan kita? Apakah Allah masih menyertai kita saat ini? Di tengah dunia yang sangat bergejolak, apakah Dia masih ada di tengah-tengah kita? Jawabannya ada satu. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Karena sudah jelas bahwa ia tidak hanya bersama-sama dengan kita dalam rupa manusia, tetapi ia juga rela mengosongkan dirinya dan bersama-sama mengalami suatu penderitaan di dalam tengah-tengah manusia. Dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, yang rela mengosongkan dirinya. Dia rela menderita bagi kita. Dia bersama-sama sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun kesulitan di dunia yang tidak pernah dialami Yesus Kristus pada saat dia ada di dunia. Ketika dia menjadi manusia, tidak ada satupun kesulitan-kesulitan di dunia ini yang tidak pernah dia alami. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dia tidak pernah memiliki tempat tinggal yang tetap, dan dia juga pernah mengalami suatu kelelahan, mengalami suatu pencobaan, bahkan penderitaan di atas kayu salib. Bahkan dia pernah dikhianati oleh murid-muridnya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, satu ayat yang menguatkan kita di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yesus mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu adalah yang luar biasa. Bebanku akan ringan ketika Tuhan sedang berbicara masalahku. Dosa-dosa telah dihapus ketika dia datang dan menebus semua dosa. Akhir kata, semoga melalui refleksi singkat ini kita diingatkan kembali bahwa Natal tidak hanya sebatas rutinitas belaka. Oh ya, kita Natal, kita bersiap-siap, kita menyiapkan acara Natal dengan meriah, kita persiapkan setiap Desember atau sebelum Desember, bahkan 3 bulan sebelumnya. Suatu rutinitas yang sangat-sangat berat. Bagaimana kita mempersiapkan Natal yang panjang itu. Teman-teman kasih dalam Tuhan, melalui refleksi ini yang sangat-sangat singkat ini, bila kita diingatkan Natal bukan hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar perayaan-perayaan yang besar, perayaan-perayaan yang meriah, tetapi Natal menjadi momen untuk kita merenungkan kembali akan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah sama-sama dengan kita. Sehingga apapun kesulitan kita yang sedang kita alami, sedang kita hadapi, dan bahkan nanti kita lewati, ingatlah, Yesus Kristus telah melalui semua kesulitan, dan pastinya dia akan mengerti dan memahami kesulitan kita. Dan tentunya dia adalah Allah kita. Dia akan menyertai kita, bahkan dia bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong kesulitan di dalam hidup ini. Ini firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini memampukan kita untuk melewati hari-hari kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bertanya dalam diri kita. Apa sih Natal sesungguhnya bagi setiap kita? Yang sudah ada di gambaran kita Natal itu sendiri. Apakah perayaan saja? Atau hanya sekedar persiapan sangat-sangat sibuk? Dengan pandemi ini kita mulai merasakan Natal yang berbeda. Bahkan kita tidak melihat kemeriahan Natal dengan pandemi. Tapi bolehlah kita bersama-sama kita merenungkan kembali makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya. Kita melihat
melihat bahwa Allah, Dia adalah Sang Immanuel. Dia ada bersama kita. Mari kita berdoa. Allah kami di surga, jadi Yesus. Bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa pada setiap kita. Melalui momen Natal ini kami diingat kembali. Natal itu bukan sekedar perayaan-perayaan yang sangat meriah. Tapi Natal pada saat ini kami merasakan dan kita diingatkan kembali bagaimana Engkau yang adalah Immanuel, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami ada saat ini. Itu semua berkat Engkau, penyertaan Engkau, dan bahkan lebih dari itu, Engkau bersama-sama dengan kami melewati hari-hari yang sangat sulit. Terima kasih dari momen Natal ini. Biarlah setiap kami semakin dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Natal di tengah pandemi ini jangan sampai ya membuat kita loyo, membuat kita sedih, membuat kita tidak semangat dalam momen Natal ini. Bahkan jangan sampai esensi Natal yang sesungguhnya itu hilang. Karena mungkin kita tidak merayakan Natal, tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak melihat keberian-keberian di mana-mana. Teman-teman kasih dalam Tuhan, karena Natal yang sesungguhnya adalah tentang Kristus yang lahir, tentang Dia yang lahir ke dunia untuk menebus setiap kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Dan Dia akan dipanggil. Dia Sang Immanuel. Pujian yang akan kita nyanyikan selanjutnya mengingatkan setiap kita di tengah badai pandemi, di tengah gejolak-gejolak dunia yang sedang kita hadapi, bahkan nanti yang belum kita hadapi. Ada satu penyertaan Tuhan yang sangat sempurna, dan kita percaya ada satu rancangan-rancangan indah setelah ini. Pujian Natal yang mengingatkan ini, yang kita akan mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan, mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan. Arti kehadiran.
lagu ini mengingatkan setiap bahwa arti kehadiran itu lebih penting dari apa. Bila melalui arti kehadiran kita diingatkan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap. Nah, Lose, biasanya di akhir tahun itu kan kita biasanya nulis komitmen kita untuk tahun 2021 biasanya kan, di tahun depannya. Nah, hari ini saya mau ngajak rekan-rekan yang di sini dan juga di rumah untuk menulis satu saja komitmen di selembar kertas. Rekan-rekan boleh mengambil selembar kertas dan juga ballpoint. Dan silakan menulis satu saja komitmen di kertas tersebut. Satu komitmen ya Cindy ya? Ya, satu saja. Oke. Satu komitmen. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, rekan-rekan bisa melipat komitmen tersebut, lalu Oh, dilipat. ya, Iya, dilipat. biar tidak ada yang baca komitmen masing-masing dari kita ya. Siap. Dilipat. Setelah dilipat, mungkin bisa dimasukkan di Alkitab. Nah, boleh pilih ayat kesukaannya rekan-rekan sekalian. Kalau saya biasanya di Matius 7. Matius Tentang 7. hal pengabulan doa. Nah, setelah kita menaruh komitmen kita di dalam Alkitab, Lose Elwin akan mendoakan komitmen kita dan juga mendoakan beberapa pokok doa ya Lose ya. Untuk pokok doa yang pertama, Lose Elwin akan mendoakan untuk kondisi dunia, bangsa Indonesia dan juga terutama kota kita Lumajang yang saat ini sedang menghadapi pandemi. Biarlah kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, untuk keamanan bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk pemuda-pemudi GKT Haleluya Lumajang dalam studi maupun pekerjaannya. Silakan Lus. Mari kita tundukkan kepala kita doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pada kesempatan ini kami masih pada sesi komitmen yang kami catat. Adalah komitmen, bukan sekedar komitmen yang kami lewatkan itu saja. Tapi benar-benar kami pergumulkan dan kami lakukan ke depan. Dan biarlah komitmen yang kita bisa menyelesaikan. Tuhan, sertai kami, mampukan kami menyelesaikan komitmen ini. Bahkan hati kami teguh menyelesaikan lakukan komitmen. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kondisi dunia saat ini. Kondisi yang sangat tidak mudah, baik secara global Indonesia, bahkan kota kami tercinta Lumajang. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya turut campur tangan Kau saja. Dimanapun kota-kota berada, Kau pulihkan negeri kami. Kau pulihkan, Kau jamah orang-orang yang telah infeksi, orang yang mengalami pergumulan dalam penyakitnya selama pandemi. Kami berdoa ya Tuhan, pandemi ini boleh cepat berakhir. Dan kami merasakan penyertaan kembali. Dan kami melihat ada satu Tuhan yang sangat indah, rancangan-rancangan. Walaupun kami yang kami inginkan cepat berlalu, tapi mungkin itu kehendak-Mu
belum. Berikan kami kekuatan untuk melewati. Berikan kami kemampuan dan semakin setia kepada Engkau bersandar untuk melewati masa-masa. Kami juga berdoa Tuhan di momen Natal ini. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, keamanan terus. Kami tahu ya Tuhan sangat banyak sekali berita-berita yang membuat resah. Kami berdoa ya Tuhan, Kau pulihkan negeri kami ini. Dan kami percaya di dalam akhir tahun ini kami berdapat menjalani dan mengakhirinya dengan baik. Jauhilah dari tindakan-tindakan tidak berkenan kepada tindakan-tindakan yang anarkis. Berikan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk yang lain. Kami berdoa untuk setiap pemuda-pemudi GKP dimanapun berada, khususnya di Lumajang. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam pergumulan dia studi, baik itu pekerjaan maupun pergumulan lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, menyertai kami, agar kami terus dalam pergumulan dapat menyelesaikan dengan baik, dan kami tidak merasa tertinggal. Biarlah kami muda-pemudi GKP Lumajang khusus boleh merasakan cinta kasih, dan kami pergumulan kami boleh kami lewati. Ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami bersyukur Tuhan. Inilah doa-doa kami yang penuh dengan terbatas, penuh dengan kekurangan. Manusia hanya menginginkan dan merencanakan, tapi kehendak-Mu lah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, seperti yang sudah Lose Elvin katakan tadi, Natal di tahun ini itu sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Natal tahun ini jauh dari yang namanya kemeriahan seperti tahun-tahun biasanya. Natal kita tahun ini sangat amat sederhana, dan yang terpenting adalah Natal yang sesungguhnya itu ketika Yesus lahir di dunia ini, terutama di hati kita. Mari kita pujikan Natal di hati.
ada perayaan yang meriah. Tetapi bela Natal itu, di momen Natal itu sudah ada dalam hati kita. Dan kita saat ini sama-sama merasakan selalu indahnya kasih. Dengan begini, mereka sudah perayaan Natal, sudah dalam refleksi Natal, mudah remaja. Dalam momen Natal ini, kita diingatkan kembali maka Natal sesungguhnya. Kita dikuatkan kembali bahwa penyertaan lo dari Tuhan, biarlah Tuhan ada sama-sama dengan kita untuk melewati hari-hari ke depan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mengakhiri refleksi Natal 2020. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan luar biasa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami dalam penyertaan doa, hanya melalui momen Natal ini, kami kuatkan, kami ingatkan kembali apa yang bicara tentang Kau ada di tengah-tengah bersama-sama dengan kami melewati hari penuh sulit, penuh penderitaan. Dan kami percaya Kau hadir. Terima kasih Tuhan, momen Natal ini kami terus lihat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di momen Natal tahun depan. Tuhan Yesus berkati.